Shalom Aleichem. Salam jumpa untuk opa dan oma, kakek nenek, eyang, opung, dan bapak ibu saudara sekalian. Bersama saya Pendeta Ridwan Pintor Sihombing dari Gereja Pope Immanuel Kopassus Cijantung. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema yang diberi judul Aku Telah Melihat Tuhan. Nah, ibu dan bapak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak ibu dan bapak untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Nah, jika opa dan oma sudah mendapatkannya, bapak dan ibu sudah mendapatkan Alkitabnya, dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 sudah terbuka, mari biarkan Alkitab ini terbuka dan kita berdoa lebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami dapat bersekutu bersama sekalipun harus melewati online. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami dalam kasih dan cinta Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk udara yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami hirup dan memberi nafas kehidupan bagi kami, untuk gerak tubuh kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan saat ini kami hendak juga bersyukur untuk Tuhan yang akan menyapa kami melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap belajar dari-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 akan saya bacakan bagi bapak dan ibu saudara sekalian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman itu, lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ibu dan bapak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, opa dan oma, opung, eyang, yang Tuhan berkati. Rasanya belum terlambat jika saya mengatakan selamat Paskah bagi saudara sekalian. Ya, hanya beberapa waktu yang lampau, hari Minggu tanggal 4 April kita merayakan Paskah. Dan hari ini teks Alkitab juga menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian yang akan kita pelajari bersama dari bagian ini adalah yang pertama. Kita melihat bahwa kabar sukacita kebangkitan Yesus itu diberitakan kepada seorang perempuan. Menjadi istimewa karena apa? Karena perempuan seringkali mendapatkan posisi kelas 2 dalam masyarakat timur. Termasuk orang Israel, orang Yahudi. Memandang rendah tentang seorang perempuan. Tetapi berita kebangkitan Yesus justru disampaikan kepada perempuan yang dianggap lemah itu. Apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya? Tentu Allah sedang mengangkat martabat perempuan yang selama ini selalu dijadikan manusia nomor 2, selalu disisihkan dan dipinggirkan dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi dalam kisah ini kita melihat betapa Allah memanusiakan orang perempuan tersebut. Dan ini tentu menggambarkan pada kita betapa Allah memanusiakan orang-orang yang lemah. Allah memandang setiap orang yang dipinggirkan. Apakah karena status sosialnya? Apakah karena persoalan gendernya? Ataukah karena persoalan usia? Bagi banyak orang takut masuk dalam kategori usia tua. Karena akan ada perasaan tersisihkan. Akan ada perasaan diabaikan. Akan ada perasaan dibuang dalam tanda petik. Dianggap tidak berguna lagi. Tetapi kisah ini menggambarkan betapa Allah dalam Yesus Kristus Tuhan peduli pada orang-orang yang dianggap nomor 2. Pada orang yang disisihkan. Pada orang yang dipinggirkan. Pada orang yang diabaikan. Begitu juga kisah jauh sebelum kebangkitan Yesus ini. Kisah tentang kelahiran Yesus. Malaikat juga menyampaikan kepada sosok perempuan. Sosok yang lemah itu. Dan dari lahir proses berita kelahiran Yesus sampai kebangkitannya diberitakan pada perempuan. Ini ingin menggambarkan keberpihakan Allah terhadap kaum yang lemah. Keberpihakan Allah pada kaum yang dipinggirkan, yang terpinggirkan, tersisihkan, terabaikan. Bagi saudara dan saya, khususnya bagi opa dan oma, yang saat ini mungkin merasa tersisihkan, merasa terpinggirkan karena faktor usia, dianggap beban, dianggap tidak ada artinya lagi, dianggap seakan-akan tahu apa orang tua. Hanya bicara tentang masa lalu, masa lalu, masa lalu. Tapi di mata Tuhan, setiap kita berharga. Tuhan menempatkan itu. Dan Tuhan mengambil simbol perempuan sebagai manusia yang lemah untuk menyatakan kabar sukacita itu. Bagian pertama kita pelajari. Jangan merasa kecil hati karena kita tua. Jangan merasa kecil hati jika rambut sudah mulai berubah. Jangan mulai kecil hati ketika mungkin wajah dan kulit sudah mulai keriput. Dan jangan kecil hati
Ketika jalan pun sudah tertatih-tatih. Tetapi Tuhan tetap melihat opa dan oma, bapak dan ibu berharga. Karena ada pesan sukacita yang akan Tuhan sampaikan kepada opa dan oma di dalam kehidupan ini. Sebagaimana pesan sukacita yang disampaikan malaikat kepada Maria Magdalena. Itu bagian yang pertama yang kita dapatkan. Yang kedua yang kita pelajari saudara-saudara. Lelaki yang digambarkan simbol orang yang perkasa. Lelaki yang digambarkan simbol orang yang kuat. Mari kita lihat bagian ini. Dalam ayat keempat, opa dan oma bisa lihat. Bapak dan ibu, opung, eyang bisa melihat ayat keempat. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ini menggambarkan kekuatan, menggambarkan kehebatan, menggambarkan tenaga yang energik. Seakan Petrus dan murid yang dikasihi dalam hal ini adalah Yohanes berlomba lari sampai ke kubur itu. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan kehebatan, menunjukkan ya betul karena didasari oleh rasa penasaran. Tapi fisik mereka kuat. Tapi kedua kita pelajari apa? Kita lihat ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mari kita lihat orang yang gagah tadi, orang yang hebat tadi, orang yang perkasa tadi, pulang ke rumah. Dengan kata lain apa? Mereka tidak menjumpai Yesus. Mereka tidak bertemu dengan Yesus. Kekuatan mereka yang berpacu demikian luar biasanya sampai ke kubur. Tapi hanya sampai di situ dan tidak melihat apa-apa kecuali kain kafan. Tidak menemukan siapa-siapa. Lalu mereka pulang. Yang kedua kita pelajari. Kekuatan kita kadangkala, lari dan usaha kita kadangkala tidak menemukan apa-apa. Kegagahan kita kadangkala tidak berdampak apa-apa. Karena kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kesabaran Maria menanti di depan kubur itu berdampak luar biasa, saudara. Berdampak luar biasa. Kesabaran Maria ketika murid yang dua orang yang berlari kuat dan gagah tadi pulang, Maria tetap dikubur. Kesabaran itu berdampak apa? Ia berjumpa dengan Yesus. Ia melihat Yesus. Ia melihat malaikat-malaikat di dalam kubur tersebut. Yang tidak dilihat oleh dua orang perkasa tadi pulang. Yang tidak dilihat oleh dua orang tadi murid yang berlari berlomba. Kekuatan tidak menjamin menemukan sukacita. Kegagahan tidak menjamin kita menemukan berkat Tuhan. Banyak orang yang berusaha dalam Mazmur 127. Dari pagi-pagi bangun untuk mencari rezeki. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka di waktu tidur. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita. Tapi yang ketiga kita pelajari. Kesabaran Maria. Cinta Maria. Sekalipun ia ditinggal sendiri di tengah kubur itu. Karena kedua orang itu sudah pulang. Cinta yang begitu menggebu. Dan ia tumpahkan dalam tangisan. Karena ia merasa kehilangan sang guru yang ia cintai. Yang ketiga kita pelajari opa dan oma. Kesabaran kita akan mendatangkan sukacita dan berkat. Kesabaran kita sekalipun meneteskan air mata akan mendatangkan
berkat. Maria dalam hal ini berjumpa dengan Yesus. Wow, luar biasa. Jika kita yang saat ini lemah, opa dan oma, eyang, kakek dan nenek, bapak, ibu, saudara sekalian dalam kondisi lemah, sabarlah atas hidup ini. Bertekunlah senantiasa seperti Maria yang menanti di depan kubur dengan setia. Karena bagi kita yang sabar, bagi kita yang taat, bagi kita yang setia, bagi kita yang mencintai Yesus, akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Dua lelaki perkasa tadi tidak sabar menanti. Mereka lantas kemudian pulang. Tentu mereka mengingat tentang ucapan Yesus. Tapi mereka pulang dan tidak berjumpa dalam mukjizat luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan itu sebabnya kemudian ketika ia berjumpa dengan Yesus, dalam ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guruku. Itu bahasa cinta, saudaraku. Bahasa kasih. Lalu kemudian ketika ia melihat itu adalah Yesus yang ia cari, yang selama ini ia tangisi, dan ia berkata, kemana kalian bawa orang itu? Kemana kalian sembunyikan mayatnya? Tapi Yesus datang menghampiri Maria. Dan kemudian ayat 18, sebagaimana tema kita hari ini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Wow. Apa perasaan dari orang-orang gagah tadi? Apa kira-kira perasaan dari Petrus dan Yohanes yang berlomba lari tadi ke kubur? Tentu kalau saya jadi mereka akan berkata, yang benar, tadi kok gak ada. Tadi gak ada kan, kita lihat kan. Mungkin Maria akan berkata begini, kamu sih cepet-cepet pulang, kamu sih gak sabar, kamu sih gak mau diam sejenak, sehingga kamu tidak menemukan Tuhan. Tapi aku luar biasa. Tangisku yang tadi berurai, berganti dengan sukacita, dan aku berkata, Rabuni, guruku. Sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Opa dan oma dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita belajar dari Maria yang mau bersabar. Dia menangis, yes. Dia kehilangan sedih, iya. Tapi dia bersabar, ia tekun, ia menantikan di dekat kubur itu. Sampai kemudian ia melihat Tuhan. Kalau sekarang bagaimana ceritanya Pak Pendeta, kita bisa lihat Tuhan? Betul. Kita tidak mampu dan tidak mungkin bisa melihat Tuhan secara physically. Tetapi kita bisa melihat Tuhan dalam karyanya. Opa dan oma, saya harus berkata, salam hormat saya untuk Opa dan Oma. Mengapa? Kalau jika sampai saat ini Opa dan Oma diberikan Tuhan anugerah usia 60, 65, 70, 80 atau lebih. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal berkat yang luar biasa. Sekalipun penuh dengan tangis seperti Maria. Sekalipun perjalanan hidup penuh dengan kesukaran. Sekalipun dalam perjalanan hidup penuh dengan tetes air mata. Tapi jika sampai sekarang Opa dan Oma ada, itu menunjukkan Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama dengan Opa dan Oma. Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi yang bisa kita lihat dalam karyanya. Yang hadir memberkati Opa dan Oma sampai sekarang ada. Memberkati anak, menantu, cucu-cucu yang sekarang ada. Memberkati kehidupan kita bersama. Lihat, Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu bersama. Jika saat ini di tengah situasi COVID-19, Opa dan Oma masih sehat, Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama dengan Opa dan Oma. Lihat karyanya, lihat cintanya. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal diam, bersabar,
dan senantiasa menantikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Opa dan Oma untuk menikmati hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan, sambil melihat Tuhan itu ada. Selamat Paskah, Tuhan memberkati Opa dan Oma. Amin.